Halo teman-teman, salam jumpa buat teman-teman yang akan menyaksikan video ini. Teman-teman, di sini ada sebuah buku yang berjudul Tumbal. Buku ini bagi saya sangat menarik karena buku ini sebenarnya mewakili jeritan para kaum tertindas yang ingin menjerit tapi mereka tidak bisa karena ada banyak aspek seperti sistem pemerintahan, sistem politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya. Nah teman-teman, Tumbal ini merupakan salah satu karya Romo Mangun. Buku ini pertama kali diterbitkan tahun 1994 oleh Yayasan Bentang Budaya yang terdiri dari 78 karya Romo Mangun setebal 447 halaman. Karya-karya Romo Mangun ini pernah diterbitkan dalam harian Kompas sejumlah 69. Dua karya Romo Mangun dimuat di Forum Keadilan dan satu dengan judul Tumbal kebetulan sama dalam judul buku ini pernah dimuat di majalah Tempo. Oke teman-teman, seperti saya sudah katakan sebelumnya bahwa buku ini sangat menarik. Dari semua tulisan yang menarik ini, ada beberapa esai yang menurut saya sangat menggugah hati saya. Dan salah satu esai tersebut berjudul Tumbal. Ada beberapa hal yang saya dapatkan dari esai Tumbal ini. Yang pertama adalah Romo Mangun mengatakan Tumbal itu adalah mereka yang sengaja dikorbankan. Dalam buku ini dikisahkan ketika pembangunan jembatan rel kereta api di atas Kali Progo, ada seorang ronggeng yang menari dengan lincahnya di dalam lubang fondasi, dan kemudian dia dilempari batu oleh para kuli. Romo Mangun bisa menyebut ini sebagai tumbal karena ronggeng tersebut yang dikorbankan dengan begitu sia-sia, dengan kepercayaan bahwa itu adalah permintaan tradisi. Nah, hal menarik yang kedua adalah Romo Mangun mengatakan bahwa tumbal adalah mereka yang secara tidak sengaja dikorbankan. Misalnya dalam kisah pembangunan jembatan Kerasak, ada 10 pekerja yang mengalami kecelakaan dalam pembangunan tersebut. Nah, orang-orang mengatakan bahwa kecelakaan tersebut adalah pemenuhan terhadap permintaan penunggu di jembatan tersebut. Nah, Romo Mangun ingin mengatakan bahwa kecelakaan itu bukan pemenuhan permintaan dari para penunggu di jembatan tersebut, tapi kecelakaan tersebut terjadi karena kelalaian para pemborong yang tidak mempedulikan keselamatan para pekerjanya. Sementara itu, hal menarik yang ketiga adalah Romo Mangun mengatakan tumbal itu berbentuk simbolik. Misalnya dalam tulisan Romo Mangun ini, Romo Mangun mengatakan bahwa ketika ada pembangunan jalan raya atau jalan tol, sebut saja, di sana akan ada manfaat untuk mereka. Mungkin ada manfaat bagi mereka yang mempunyai kendaraan, tapi bagi masyarakat kecil, dengan sendirinya mereka akan terpinggirkan. Nah, dampak yang lain adalah bumi kita atau alam masyarakat kecil ini akan tercemar dengan asap-asap kendaraan ataupun asap pabrik. Hal menarik yang terakhir adalah Romo Mangun mengatakan tumbal itu berupa keyakinan.
Romangun mengkritik sistem pendidikan yang pada zaman itu berupa hafalan-hafalan yang dipaksakan kepada anak-anak tanpa anak-anak tahu fungsinya untuk apa. Nah, dalam tulisan ini Romangun ingin mengatakan bahwa pendidikan seharusnya memerdekakan anak-anak agar mereka bisa memekarkan dirinya. Dan pada akhirnya ketika mereka menyelesaikan suatu jenjang pendidikan, mereka sudah tahu kemampuan mereka, bakat mereka, dan mereka tahu mereka harus bekerja apa ataupun bekerja di mana. Nah, teman-teman, ada banyak ulasan yang saya temukan dalam media sosial tentang buku Tumbal ini. Misalnya ada yang mengatakan bahwa setiap tulisan Romangun itu selalu mengajak pembacanya untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda terhadap masyarakat kecil. Selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa pemilihan kata dan gaya bahasa Romangun dalam setiap tulisannya selalu berangkat dari percakapan sederhana. Nah, saya sangat sepakat dengan beberapa ulasan ini karena menurut saya semangat dan komitmen Romangun untuk berpihak kepada rakyat kecil ini masih ada di sini. Sini di tempat saya berdiri nih, di Grigak. Grigak ini adalah salah satu saksi di mana Romangun 33 tahun yang lalu datang bersahabat dengan masyarakat di sini untuk mengangkat air dari sungai bawah tanah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Dusun Karang. Sebagaimana kita tahu, Dusun Karang ini adalah salah satu daerah di Kecamatan Panggang yang sangat terkenal dengan kekeringan. Tapi Romangun sebagai tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk masyarakat kecil, ketika datang ke Grigak ini, dia ingin mengajak masyarakat di sini sebagai sahabat untuk tidak menyerah dengan keadaan alam yang serba terbatas. Tapi Romangun mengajak warga di sini untuk berpikir bagaimana caranya bisa mengangkut air dari sungai bawah tanah untuk bisa sampai ke Pedukuhan Karang. Nah, teman-teman, pada akhirnya saya menemukan benang merah dari semua kumpulan tulisan Romangun. Benang merah tersebut adalah bahwa Romangun dalam setiap jejak pengabdiannya kepada masyarakat kecil, terutama di sini di Griga, Romangun selalu mengajak bahwa manusia dalam segala keterbatasannya harus selalu bermartabat. Maka dari itu, teman-teman, saya dapat memaklumi bahwa Romangun dalam setiap karya pengabdiannya kepada masyarakat kecil selalu memberikan solusi dan bahkan selalu mengajak orang untuk bergerak. Terutama dalam buku Tumbal ini, Romangun ingin mengatakan bahwa sebenarnya tumbal itu bukan sesuatu yang biasa. Teman-teman, yuk gabung bersama kami di resensi dalam narasi kreasi Romangun Wijaya. Ingat, resensi dalam narasi investasi kreasi masa depanmu. Bye-bye.